Anda menyaksikan program spesial Hari Kebangkitan Nasional bersama saya Mayfri Syari. 115 tahun lalu lahirlah organisasi Budi Utomo yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional anak bangsa dalam meraih kemerdekaan, tepatnya pada 20 Mei 1908. Dan 20 Mei akhirnya juga ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh pemerintah. Semangat kebangkitan tentu terus dijaga hingga kini, termasuk lewat prestasi anak bangsa. Kemerdekaan adalah kata yang mahal dengan tukaran nyawa di masa itu. Kolonialisme yang menyiksa, bak warisan, terwarisi selama berabad-abad dari generasi ke generasi. Namun kepedihan itu diputus mata rantainya oleh semangat perjuangan dan kesadaran bangsa lewat organisasi yang diinisiasi oleh para pemuda. Pemuda memang sejak dulu menjadi ujung tombak negara. Sudah sepatutnya perjuangan diingat dan diteruskan walau kini di era yang berbeda. Pemuda bak joki yang mengendarai kuda. Dialah yang menentukan nih kemana negara ini akan dibawa. Kemerdekaan bukanlah akhir, perjuangan kita masih berlanjut bagaimana bangsa bisa bersatu, bertahan dan juga maju. Namun di era kini, bagaimana nih para pemuda memaknai Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri? Kebangkitan nasional tuh kayak hari kayak kalau menurut aku buat anak-anak muda, buat semangat, buat kita bisa Indonesia lebih maju lagi. Kondisi sekarang perjuangannya mungkin dengan kita berkarya ya. Dengan berkarya mungkin ada yang suka musik bisa bikin musiknya sendiri dengan tema perjuangan mungkin, atau mungkin juga dengan orang yang suka gambar atau segala macam, atau bikin konten-konten edukatif yang bisa bermanfaat buat orang yang banyak. Perjuangan pemuda memajukan bangsa di era kini memang berbeda-beda dan bisa dilakukan sesuai caranya masing-masing. Wanita berusia 27 tahun ini salah satunya, Nisa Sri Wahyuni. Hai, aku Wisuda. Sosok ini viral akan kisah inspirasinya dalam mengejar mimpi. Pekerjaan sang ayah yang hanya sebagai ojek online tak menjadi penghalang dirinya mendapatkan beasiswa S2 di Imperial College London, Inggris. Ia bahkan sempat bekerja sebagai konsultan vaksinasi COVID-19 di Organisasi Kesehatan Dunia WHO selama 2 tahun. Kini pengabdiannya terhadap bangsa melalui dunia kesehatan, ia teruskan dengan menjadi konsultan dalam proyek Eko-Telementoring di Rumah Sakit Kanker Darmais. Tujuannya meningkatkan akses, kualitas, dan pengembangan jejaring penanganan kanker di Indonesia. Kalau aku segala hal ya di dalam hidup aku, itu semuanya itu amanah. Aku selalu melihat segala yang aku terima itu amanah. Even mungkin orang mengatakan itu pekerjaan gitu ya. Ketika aku turun lapangan, aku ngelihat sendiri. Itu kader lagi hamil. Nggak pakai, kadang lagi hujan-hujanan gitu. Terus kalau ke daerah nih ya, kayak ke daerah-daerah yang susah, itu biasanya mereka tuh tanjakan-tanjakan. Itu bener-bener yang kalau kita nggak lihat sendiri di lapangan, kita nggak akan ngerti beratnya mereka. Hanya demi untuk menyehatkan. Semangat yang sama datang dari putra Aji Adari, seorang white hacker berusia 19 tahun yang berkecimpung di dunia keamanan siber. Putra sempat viral karena berhasil masuk ke dalam sistem keamanan dari situs Badan Penerbangan dan Antariksa milik Amerika Serikat, yaitu NASA, pada saat umurnya masih 15 tahun. Namun, ia melakukannya dengan legal dan memberitahukan kepada pihak NASA untuk diperbaiki. Jadi sebenarnya hacker itu bisa tidak negatif terus gitu. Bisa juga kita kalau misal didalamin kan ada kategori-kategorinya, yang dimana di situ ada peluang dan kesempatan buat teman-teman yang lain bisa berkarir dan bisa menjadi cyber security yang baik dan bisa membantu keamanan negara juga gitu dalam segi teknologinya kayak gitu. Baik Nisa maupun Putra memberikan sumbangsi dengan cara yang positif di bidangnya masing-masing. Namun, satu kesamaan yang tak berubah sejak dulu hingga kini. Kesadaran untuk maju lahir dari ilmu, baik yang ditempuh secara formal maupun non-formal. Sandra Insanasari, Lastonga Pebro, Jakarta.
Semangat kebangkitan nasional termasuk melalui kontribusi dan aksi nyata nih para pemuda-pemudi kebanggaan Indonesia untuk negeri di bidangnya masing-masing. Sama seperti narasumber saya yang luar biasa hari ini, langsung aja yuk kita sapa yang pertama. Halo. Halo Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini adalah Nisa Sriwayuni yang merupakan konsultan vaksinasi COVID-19 di WHO ya. Dan saat ini juga memang bekerja di bidang yang kesehatan gitu ya. Boleh diceritain dong kira-kira kesibukannya nih apa aja nih sekarang? Sekarang kontribusiku berlanjut untuk bidang cancer, menjadi international consultant untuk bantu Rumah Sakit Kanker Darmais untuk transfer knowledge melalui salah satu project, namanya Project Eco, untuk jejaring kanker di Indonesia. Jadi membantu komunitas yang ada di rumah sakit di daerah untuk bisa dapat akses knowledge yang sama seperti yang ada di pusat seperti itu. Iya, karena kalau Untuk kita cancer. bicara kesetaraan itu jadi salah satu tantangan nih di bidang kesehatan ya. Jadi sekarang Nisa ini merupakan Health International Consultant. Yang di sebelahnya sudah ada Putra Aji Adari yang merupakan cyber security antusias. Hai, apa Halo, kabar Kak. Put? Salam kenal. Salam Alhamdulillah, kenal baik. Putra. Ya. Kalau lihat Putra ini mungkin teringat juga satu kondisi apa ya, waktu itu sempat viral juga. Betul. Karena saat berusia 15 tahun sempat ngehack nih katanya situsnya NASA ya. Ya, dulu di tahun 2019 sebenarnya bukan ngehack sih. Kebetulan mereka itu ada program Bug Bounty. Jadi aku ikut programnya dan kebetulan aku dapat celahnya juga gitu. Jadi saya laporin ke mereka, jadi ya ada respon juga gitu. Jadi ngehacknya secara legal ya waktu itu. Secara legal. Nah, sempat rame karena celah yang saya temukan itu saya nemu salah satu celah yang paling kritikal gitu. Jadi secara nggak langsung saya bisa masuk ke servernya sih kayak gitu. Bisa masuk ke server, Betul. tapi yang menarik adalah gimana akhirnya kamu memberitahu ya Betul, pada organisasi tersebut, dalam hal ini NASA, apa nih celah-celah yang bisa diperbaiki gitu ya agar Betul. keamanan cyber security-nya bisa lebih kuat lagi gitu ya. Berarti sekarang kesibukannya? Kesibukannya sekarang selain saya seorang pelajar juga ya, aku juga mendirikan sebuah startup Cybertrain namanya, yang nantinya sebenarnya arahnya untuk mencetak SDM cyber security yang lebih berkualitas lagi sih sebenarnya. Dan alhamdulillah juga saya sekarang udah bekerja lah di beberapa perusahaan swasta nasional maupun perusahaan asing sebagai cyber security sih. Gitu. Jadi sebagai cyber security consultant gitu ya jatuhnya? Betul, ya. Oke, di usianya yang 19 tahun ini ya? Ya Ya, kan? betul. Ya, Benar dong, 19 sekarang. tahun ya Ya. sekarang. Oke, kalau bicara soal dua orang narasumber saya yang hadir di studio ini. Mereka berdua kita tahu sama-sama pernah viral. Tapi viralnya ini dengan prestasi. Sesuai tema kita nih, Hari Kebangkitan Nasional. Kayaknya kurang lengkap kalau saya nggak nanya kepada Nisa maupun Putra, apa sih sebenarnya makna kebangkitan nasional buat kalian berdua? Nisa dulu. Hari Kebangkitan Nasional mungkin kita identikan dengan semangat kali ya. Kalau mungkin di dalam satu kata, semangat buat kita untuk do something for our nation, buat negara kita. Apapun itu bidangnya, mungkin kalau di aku bidang kesehatan, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda, terus anak muda yang bisa kita berikan buat negara kita dari baik secara knowledge ataupun baik secara skill kita. Jadi buat aku semangat di masa lalu itu harus kita terus angkat sampai dengan hari ini untuk kita melakukan sesuatu agar things will be better, agar negara kita menjadi lebih baik lagi seperti itu. Jadi semangatnya nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Nggak boleh putus, harus nyambung Harus terus. harus langgeng Betul. ya. That's the Kalau moment. Putra apa nih? Kalau dari aku, Hari Kebangkitan Nasional yang dimana anak muda yang selalu bersemangat dan tidak putus asa dan harus bisa menunjukkan prestasinya dan bisa memberikan kontribusi ke negara sih gitu. Bisa berkontribusi ya. Betul. Jadi ambil bagian. Betul, ya. Bisa ambil bagian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Iya. Kalau bicara soal tadi bidangnya masing-masing. Balik lagi ke Nisa, ini kan di bidang kesehatan sesuai dengan cerita Nisa tadi saat ini menjadi Health International Consultant gitu. Ceritanya sampai bisa nih Nisa jadi konsultan vaksinasi COVID-19 di Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO tuh gimana awalnya?
Ceritanya sebenarnya panjang Kak, Aha. karena aku kan sebenarnya backgroundnya itu dulu pengennya justru malah di bidang kedokteran. Aha. Long story short, akhirnya aku ngambil kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia. Kita satu alma mater. Exactly. Cuma Kaget beda juga. nasib ya. Iya. Dan alhamdulillah ternyata di situ aku mempelajari satu keilmuan yang menarik, atau aku baru tahu ternyata kita bisa jadi detektif kesehatan. Oke. And it's called epidemiology. Aha. Dan akhirnya dari situ aku mendalami dan aku pengen lebih banyak lagi. Akhirnya aku lanjut S2 di Imperial College London di bidang yang sama. Dan ternyata waktu itu terjadi pandemi COVID-19. Dan itu bidang aku banget gitu. Karena Benar. kebetulan di studiku di Imperial itu kita sama lagi belajar outbreak juga. Jadi Oke. jadi kita belajar gimana caranya menganalisa bagaimana efektivitas suatu vaksin. Itu ada caranya gitulah di keilmuanku. Jadi waktu itu cita-citaku sederhana waktu kuliah. Aku pengen balik ke Indonesia, I wanna do something about this. Karena waktu itu aku cuma bisa di kuliah, kan waktu itu pandemi mulai dan aku kuliah S2 hanya di lockdown. Dan akhirnya itu menjadi cita-citaku, pokoknya nanti aku balik, I have to do something about COVID. Jadi awal mulanya dari situ. Dan akhirnya pas balik ke Indonesia, kebetulan memang seperti pada umumnya ngelamar kerja dan segala hal, mau di puskesmas atau mau dimanapun, aku pokoknya ngelamar posisi yang terkait prevention untuk COVID gitu. Aku pengen do something karena itu bidangku kebetulan. Dan ternyata qadarullah aku diterima di WHO sebagai konsultan COVID, penempatannya di Provinsi Banten. Dan selama 2 tahun di sana, apa yang berkaitan dengan epidemiologi, keilmuanku, alhamdulillah sangat-sangat aku bisa terapkan gitu secara praktikalnya ya. Karena kalau kita ngomong di lapangan itu keilmuannya udah langsung secara praktis teraplikabel. Jadi ceritanya seperti itu. Dan itu pun masuk WHO itu juga nggak sekali masuk gitu ya, itu juga proses, aku kan sering gagal, jadi masuk ke dalam institusi atau ngelamar kerja pun pasti ada gagalnya juga. Kalau kita ngomongin keamanan siber, itu jadi satu tantangan lah ya yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya di Indonesia saja, institusi-institusi yang ada, tapi juga bahkan di level tingkat dunia. Gimana sih awalnya ini ya, seorang Putra Aji yang sampai bisa 15 tahun tuh ngehack secara legal situsnya NASA, awalnya tuh apa ya yang bikin Putra tuh tertarik sama bidang ini? Ya sebenarnya aku nggak ada motivasi untuk mempelajari yang namanya hacking sih. Dan aku nggak tahu juga waktu itu hacking itu apa gitu. Dan sebenarnya emang aku punya 2 tokoh yang untuk dijadikan motivasi dan inspirasi, yaitu Mark sama Bill Gates gitu. Mereka kan backgroundnya itu kan sebenarnya programmer sama coding. Nah di situ saya terinspirasi ya untuk belajar pemrograman sama coding gitu. Dan dari situ juga dulu saya tuh suka banget main game tuh, dan aku orangnya penasaran, ini kok bisa game ini bisa kebuat dan kenapa bisa dimainin gitu kan. Dari situ penasaran itu membuat saya itu pengen tahu gitu. Dulu kelas 6 SD saya itu pengen belajar coding ya secara otodidak, manfaatin sumber keterbukaan yang ada di Google lah ya. Saya masukin keyword, saya pelajari, ternyata yang saya pelajari itu bukan coding atau pemrograman gitu, melainkan lebih ke arah penetration test gitu. Karena waktu itu penetration testing atau pemrograman saya kira itu sama gitu. Ternyata yang saya pelajari itu berbeda. Ya udah, karena udah masuk ke situ, ya udah sampai sekarang saya tekunin dan saya pelajari secara konsisten sampai sekarang sih gitu. Jadi seneng ngulik tadi ya. Berarti mungkin ini catatan buat orang tua di luar sana, kalau anaknya suka main game, jangan dulu langsung dilarang ya. Betul. Siapa tahu ada poin-poin positif yang bisa kemudian juga dikembangkan dari sana. Kita masih akan lebih dalam lagi ngobrol-ngobrol sama Nisa maupun Putra, dan nanti juga akan ada satu tamu spesial yang juga akan bergabung bersama kita. Untuk itu tetaplah bersama kami di program spesial Hari Kebangkitan Nasional 2023. Atlet pencaksilat yang baru meraih medali emas nih ya Mas ya di SEA Games 2023 Kamboja. Selamat Mas Iqbal untuk medali emas pertamanya di ajang SEA Games.
Anda masih menyaksikan program spesial Hari Kebangkitan Nasional dan masih bersama dengan Nisa Sriwahyuni dan juga Putra Aji, dua orang narasumber saya yang luar biasa hari ini. Saya mau kembali ke Nisa dulu. Di tengah kondisi yang Nisa alami begitu ya, dengan background pendidikan, kemudian juga ada banyak jaringan yang tersebar luas bahkan hingga level internasional. Apa sih yang buat Nisa kemudian tetap terpanggil untuk terus berkontribusi nyata bagi negeri gitu, bagi Indonesia? Jadi akhirnya setelah aku lulus S2, terpanggillah karena situasinya juga waktu itu pandemi, dan aku juga penerima beasiswa, jadi aku harus kembali ke Indonesia as soon as possible, dan akhirnya aku merasa memang di lapangan keilmuan ini harus benar-benar diterapkan seperti itu. Jadi akhirnya yang membuat aku termotivasi untuk kembali lagi karena aku sadar betapa pentingnya keilmuan ini, bukan hanya sekedar kesehatan masyarakat, tapi lebih dari itu, bahwa segala hal dasar dari kebijakan kesehatan itu dasarnya dari keilmuan epidemiologi. Makanya aku akhirnya memutuskan untuk kembali dan ambil peran di bidang kesehatan di jurusan aku. Oke, itu yang dilakukan konsisten sampai sekarang. Kalau Putra, kenapa nih Put? Kenapa kok akhirnya memilih untuk tetap berkarya untuk Indonesia gitu dengan semua yang dimiliki saat ini? Yang pertama aku lihat SDM-nya dulu, cybersecurity di Indonesia. Bahkan menteri atau mungkin banyak pemerintah yang udah memberikan statement bahwa SDM cybersecurity di Indonesia masih sedikit banget, dan mungkin masyarakat belum tahu juga apa sih sebenarnya itu cybersecurity. Nah, di sini saya juga ingin memberikan bahwa cybersecurity di Indonesia sangat penting gitu. Apalagi keresahan-keresahan dari situ udah muncul gitu ya, real case di Indonesia gitu. Yang dimana ya emang kita harus mempelajari cybersecurity untuk mengamankan sebuah digital gitu, yang dimana database-nya itu kan pasti penting gitu. Oke, jadi harus ada dukungan juga ya. Tapi kalau bicara soal semangat kebangkitan dari para pemuda-pemudi di Indonesia dengan bidangnya masing-masing. Kalau Nisa tadi di bidang kesehatan, Putra di bidang cybersecurity. Kalau kita bicara soal prestasi, juga banyak sekali nih, mulai dari bidang seni, bidang pendidikan, hingga ke bidang olahraga. Karena kebangkitan nasional ini juga sebenarnya bisa jadi momentum bangkitnya olahraga Indonesia setelah sempat diterpa tragedi Stadion Kanjuruhan, serta batalnya Indonesia jadi tuan rumah dari Piala Dunia U20. Dan ajang SEA Games Kamboja juga jadi ajang pembuktiannya. Pertandingan Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022 yang menewaskan ratusan orang menjadi hari yang tidak akan pernah terlupakan dari sejarah olahraga khususnya sepak bola Indonesia. Di kala masa duka yang mendalam, rasa kekecewaan pun harus ditelan masyarakat tanah air saat FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada 29 Maret 2023. Setelah insiden yang terjadi, tentu masyarakat mengharapkan momentum kebangkitan olahraga Indonesia. Agar lebih baik lagi, lebih maju, anak-anak juga lebih bersemangat lagi agar membawa Indonesia lebih baik lagi. Selain itu, ajang SEA Games 2023 Kamboja juga menjadi salah satu momentum bangkitnya olahraga Indonesia. 599 atlet merah putih berhasil membawa pulang medali emas dari berbagai cabang olahraga. Tim nasional basket putri mencetak sejarah usai meraih medali emas SEA Games 2023 mengalahkan Singapura. Tidak hanya itu, Felix Victor Iberle, atlet renang berusia 17 tahun ini pun berhasil memecahkan rekor SEA Games pada nomor 50 meter gaya dada putra. Ada pula Edgar Xavier, salah satu atlet wushu yang memutar nasibnya 180 derajat dan berhasil membawa pulang medali emas di SEA Games 2023 setelah gagal di SEA Games tahun lalu. Sepulangnya dari Kamboja, ia berharap akan ada lebih banyak pemuda Indonesia yang dapat berkontribusi untuk bangsa dan negara. Saya harap bagi semua para pemuda di Indonesia mampu berkontribusi lah untuk bangsa dan negara. Walaupun itu hal besar atau hal kecil, sedikit atau banyak, itu pasti berdampak untuk bangsa dan negara. Dan saya harap semua tetap semangat. Setelah diterpa insiden yang mengenaskan, Indonesia membuktikan bahwa insiden itu bisa menjadi sebuah motivasi untuk terus berkembang dan mengharumkan nama bangsa. Kita harus lebih berjuang lagi, ya, lebih bagus lagi. Kita mau lebih tinggi lagi tingkat kita. Lorencia Gata, Yulian Asri, Jakarta.
tentu prestasi membanggakan ini ditorehkan oleh atlet Indonesia di Pesta Olahraga SEA Games 2023 Kamboja. Saya mau langsung sapa nih, salah satu peraih medali emasnya sudah ada Mas Iqbal Chandra yang juga merupakan atlet pencak silat yang baru meraih medali emas nih ya Mas ya di SEA Games 2023 Kamboja. Selamat Mas Iqbal untuk medali emas pertamanya di ajang SEA Games. Iya, dan pencak silat ini juga jadi juara umum ya Mas ya di SEA Games. Boleh dong Mas dibagikan nih ceritanya bagaimana momen-momen yang dilalui hingga akhirnya meraih medali emas. Jadi setelah sebelumnya di SEA Games Vietnam kami cuma mendapatkan 1 medali emas. Alhamdulillah di SEA Games Kamboja ini kami bisa mendapatkan 9 medali emas, 6 medali perak dan 1 medali perunggu dengan predikat juara umum pada cabang olahraga pencaksilat. Baik, kalau Mas Iqbal nih memaknai Hari Kebangkitan Nasional begitu, dikaitkan dengan sejumlah prestasi yang ditorehkan di bidang olahraga. Buat Mas Iqbal tuh kebangkitan nasional apa sih maknanya? Bagi saya kebangkitan nasional itu ya perjuangan buat negara ini. Kalau mungkin dulu itu perjuangannya dilakukan dengan cara perang atau segala macam, ya mungkin di zaman modern sekarang ini ya perjuangannya dilakukan dengan memberikan prestasi-prestasi yang baik buat bangsa Indonesia. Sederet prestasi pasti terus dilakukan, ditorehkan untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ya, bagi Ibu Pertiwi. Baik, sebelum nanti saya akan lanjut ngobrol lagi oleh 3 orang narasumber saya yang sudah kumpul semua di sini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan program spesial Hari Kebangkitan Nasional akan kembali usai jeda. Juga sempat kemarin ceritanya viral, Ya. kedekatan dengan orang tua, profesi ayah. Dan aku gagal beasiswa itu aku sampai 7 kali, gagal bahasa Inggris itu sampai 5 kali, dan itu selalu ada support dari kedua orang tua aku. Anda masih menyaksikan program spesial Hari Kebangkitan Nasional, masih bersama dengan narasumber saya ada Nisa Sriwahyuni, kemudian juga ada Putra Aji dan juga Mas Iqbal Chandra yang juga bergabung melalui Zoom. Kalau bicara soal momen kebangkitan dalam diri, saya mau ajak 3 orang narasumber saya untuk mengingat satu momen dalam hidup, baik itu Nisa, Putra maupun Mas Iqbal, saat itu harus bisa bangkit. Dan saya mau tampilkan foto diri Anda ini saat anak-anak kalau mau menyampaikan sesuatu. Apa nih yang mau disampaikan kepada sosok Anda di waktu kecil? Mulai dari Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, ingat satu momen yang membuat Mas Iqbal kemudian harus bangkit. Dan kalau Mas Iqbal boleh bicara pada Iqbal Chandra di masa itu, apa yang mau disampaikan oleh ini nih, Iqbal? Iya, waktu momen kebangkitan saya itu sebenarnya waktu tahun 2015 dan 2016 Mbak. Ketika saya mengalami kekalahan di event yang sama yaitu SEA Games 2017 di Malaysia. Dan saya cuman pengen ngingatin diri saya sendiri sama teman-teman lain mungkin. Iqbal jangan pernah menyerah. Karena kegagalanmu sekarang ini adalah keberhasilan yang ditunda sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berjuang dan terus berkarya, baik buat bangsa dan negara ini maupun keluarga kecil yang selalu mendukung kamu. Itu sih, Mbak. Dan Indonesia bangga sekali sama Mas Iqbal Chandra. Terima kasih banyak untuk medali emasnya Mas Iqbal. Terima kasih banyak, Mbak. Sudah diberikan bagi kami bangsa Indonesia. Saya mau ke Putra. Putra di sini juga ditemani orang tua. Kita mau tampilkan. Ini dia ada sosok Putra Aji di masa kecil. Ya tentunya sih makasih banyak sih sama orang tua sih sebenarnya. Karena kan dulu itu saya bisa megang komputer, bisa
tahu komputer karena orang tua. Jadi dulu orang tua itu buka usaha warung internet lah, warnet gitu ya. Jadi tanpa orang tua buka warnet mungkin saya nggak dari titik ini sih sebenarnya, gitu. Bersyukur akan itu semua dan berterima kasih. Betul. Baik. Mau semangat gitu mungkin nih sampai pakai baju. Iya, harus semangat. Semangat terus ya. Dan jalannya masih panjang untuk Putra. Baik, terakhir kita ke Nisa. Nisa juga sempat kemarin ceritanya viral, kedekatan dengan orang tua, profesi ayah. Kalau Nisa boleh ingat satu momen, kemudian membuat Nisa bangkit dan mau menyatakan itu semua kepada ini yang lagi digendong tuh, mau bilang apa? Ya, aku yakin dulu aku nggak akan pernah nyangka aku bisa sampai kuliah di London, terus kerja di WHO, sampai di titik inilah. Tapi karena ibu sama bapakku itu lulusan SD aja Kak. So Nisa kecil pasti nggak akan pernah sangka akan bisa sampai di titik ini. Satu momen yang paling aku ingat waktu itu lagi ngelamar beasiswa dan bapak itu hujan-hujanan buat les bahasa Inggris waktu itu ya, ngejemput aku. Jadi dan aku gagal beasiswa itu aku sampai 7 kali, gagal bahasa Inggris itu sampai 5 kali, dan itu selalu ada support dari kedua orang tua aku. Jadi momen yang paling berharga adalah ketika orang tua aku tuh selalu ada di saat proses-proses aku sampai titik aku akhirnya bisa berangkat ke luar negeri seperti itu. Dan yang mau aku sampaikan ke diri aku di masa kecil, aku mau berterima kasih karena aku nggak pernah give up. Aku nggak pernah bilang aku menyerah, dan aku tidak pernah membatasi kondisi ekonomiku. Aku tidak pernah membatasi kondisi bagaimana status pendidikan kedua orang tuaku. Dan aku sangat berterima kasih dengan adanya kedua orang tuaku yang selalu ada di saat-saat terberat aku pada saat itu. Yang terpenting adalah bukan kita meratapi ketika kita jatuh, tapi gimana caranya kita bisa bangkit. Dan bangkitnya itu harus 2-3 kali lebih ekstra lagi. Luar biasa sekali, banyak pelajaran yang kita raih dari dialog bersama dengan 3 narasumber saya yang luar biasa, yang terus konsisten di mengukir prestasi di bidangnya masing-masing. Saya mau ucapkan terima kasih sekali lagi hari ini. Terima kasih kepada Nisa Sriwahyuni, Putra Aji Adari, terima kasih banyak, dan juga tentunya Mas Iqbal Chandra. Sekali lagi terima kasih ya Mas, luar biasa. Kita ucapkan terima kasih untuk diri kita masing-masing karena sudah bertahan sejauh ini dan terus bangkit. Untuk itu, marilah kita terus jaga semangat kebangkitan nasional, mulai dari dalam diri dan sebarkan ke sekitar. Sebelum nutup, saya mau tanya balik nih. Buat Anda, apa sih kira-kira makna kebangkitan nasional dan peran apa nih yang sudah dan akan Anda ambil demi Indonesia yang lebih jaya dan berdaya? Inilah akhir program spesial Hari Kebangkitan Nasional. Saatnya saya Mayfri Syari undur diri, sampai jumpa.